Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta sejarah Islam dimanapun Anda berada, pernahkah terbayang seperti apa rupa rumah seseorang yang mengubah jalannya sejarah dunia? Seorang Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, yang ajarannya telah menyentuh miliaran hati. Sebelum video dimulai, luangkan waktu sebentar yuk untuk support channel ini. Silakan klik subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah. Dukungan teman-teman adalah semangat kami untuk terus berkarya. Terima kasih dan selamat menonton. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke abad ke-7 Masehi untuk menyingkap detail rumah beliau yang penuh kesederhanaan, namun kaya akan makna. Bersiaplah, karena kita akan menjelajahi setiap sudutnya, dari tampak luar hingga ke dalam, merasakan atmosfer keteladanan yang terpancar dari kediaman agung ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami konteksnya. Rumah Nabi Muhammad SAW bukanlah istana megah seperti raja-raja pada umumnya. Beliau tinggal di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Kediamannya ini menjadi pusat tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi dakwah Islam, tempat para sahabat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar. Lokasinya sangat strategis. Tepat di samping Masjid Nabawi yang pertama, mencerminkan betapa dekatnya kehidupan pribadi beliau dengan urusan umat. Mari kita mulai dari tampak luar. Rumah Nabi SAW dibangun dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah ditemukan di Jazirah Arab kala itu. Dindingnya terbuat dari bata mentah atau tanah liat yang dicampur jerami, lalu dikeringkan di bawah terik matahari. Permukaannya kasar, warnanya coklat alami, menyatu sempurna dengan lanskap gurun. Ini adalah material yang sangat praktis dan efektif untuk menahan panas di siang hari, serta menghangatkan di malam hari. Atapnya bukan genteng mewah, melainkan anyaman pelepah daun kurma atau dahan-dahan pohon yang ditopang balok kayu. Terkadang ada celah-celah kecil yang memungkinkan cahaya dan udara masuk, juga asap keluar dari dalam. Ini bukan hanya menunjukkan kesederhanaan, tapi juga kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bergerak ke pintu. Pintu rumah beliau terbuat dari kayu, biasanya polos, tanpa ukiran atau hiasan berlebihan. Kuncinya pun mungkin sederhana, mungkin hanya berupa palang kayu dari dalam atau gembok sederhana. Tidak ada bel atau interkom modern, hanya ketukan atau salam yang menjadi tanda kehadiran tamu. Jendela, jika ada, bukanlah kaca seperti yang kita kenal sekarang. Mungkin hanya berupa celah di dinding yang bisa ditutup dengan tirai atau anyaman. Ini semua menunjukkan fungsionalitas di atas kemewahan, privasi yang cukup, dan perlindungan dari lingkungan luar yang keras. Masuk ke dalam bilik, kita akan merasakan kehangatan dan kesederhanaan. Lantainya umumnya adalah tanah yang dipadatkan, bersih, dan seringkali dilapisi dengan tikar anyaman dari daun kurma atau rumput kering. Ini adalah alas duduk, alas tidur, dan alas untuk salat. Perabot di dalam rumah Nabi SAW sangatlah minimalis dan multifungsi. Beliau tidur di atas tikar, dengan bantal yang terbuat dari kulit berisi sabut kurma, atau bahan sederhana lainnya. Tidak ada dipan atau kasur empuk. Mangkuk dan bejana air terbuat dari tanah liat, sendok mungkin dari kayu atau tulang. Pakaian-pakaian disimpan dalam sebuah kotak sederhana atau digantung. Setiap barang memiliki fungsinya dan tidak ada barang yang berlebihan. Ini adalah contoh nyata gaya hidup zuhud, tidak terikat pada dunia. Dapur di rumah Nabi SAW juga jauh dari modern. Memasak dilakukan dengan tungku api sederhana yang terbuat dari batu atau tanah liat. Api dinyalakan menggunakan kayu bakar. Peralatan masak mungkin berupa beberapa panci tanah liat atau logam sederhana. Makanan yang disajikan pun seringkali sederhana. Kurma, susu, roti gandum, atau sedikit daging. Jika tersedia, kehidupan beliau adalah teladan tentang bagaimana bersyukur dengan apa yang ada, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan makanan, tetapi pada keberkahan dan kebersamaan. Meskipun sederhana, rumah Nabi SAW selalu terjaga kebersihannya.
Kebersihan adalah bagian dari iman. Ada bejana khusus untuk wudu dan air minum. Lingkungan yang bersih tentu menjadi prioritas, menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak sama dengan jorok. Kenyamanan dicapai bukan dari perabot mewah, melainkan dari suasana sakinah, ketenangan, dan keberkahan yang terpancar dari penghuninya. Rumah beliau adalah tempat kedamaian, tempat di mana wahyu diturunkan, dan tempat di mana keluarga hidup harmonis. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari rumah Nabi Muhammad SAW ini? Adalah sebuah manifestasi nyata dari sifat zuhud beliau, tidak cinta dunia, dan kesadarannya bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Rumah beliau mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, melainkan pada ketakwaan, amal saleh, dan kebersihan hati. Beliau, seorang pemimpin besar, bisa saja memiliki istana termegah, namun memilih hidup dalam kesederhanaan untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga perjalanan kita menyingkap kesederhanaan rumah Nabi Muhammad SAW ini dapat memberikan inspirasi dan mempertebal iman kita. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kesederhanaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk konten-konten Islami yang mencerahkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.